Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun berada, sedang stay tune pastinya kan, menunggu kami, Markombur. Apalagi tema pada sore hari ini. Ya, mungkin nanti tema ini sangat menarik akan kita bahas ya, karena sedang terjadi nih sekarang pergolakan, seperti protes atau apalah ya. Nah, kali ini saya bersama kembali itu di sebelah sana itu yang jilbab coklat nanti pemirsa ya, udah dilihat-lihat ya kan. Ya, hitam-hitam si tampuk manggis ya. Iya, cakep. Ya, walaupun hitam orangnya nggak hitam soalnya. Silakan Hasana. Oke, bersama saya Hasana yang akan menemani pemirsa dan juga para narasumber pada hari ini untuk men-sharingkan, mentransfer informasi yang lagi bergejolak di masyarakat. Karena tentunya ini banyak kebijakan-kebijakan regulasi dari pemerintah khususnya untuk revitalisasi UMKM. Kali ini kita membawa tema dampak pembayaran non-tunai bagi pelaku UMKM pemirsa. Dan untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya boleh banget kepada narasumber kita, silakan hubungin kami di 0811 6100 386. Hasana ulangin kembali di 0811 6100 386. Untuk itu Bang Putra, siapa kira-kira yang sudah Abang hadirkan kali ini Bang? Di sebelah saya Tampaknya ini, sudah iya. kenal lama ini Bang ya. Udah lama ya, sebelah saya sepertinya ini Jet Li, bukan, bukan Jet Li, Bang Sucipto ya. Wah, saya Memang pikir agak tadi- mirip-mirip juga sih iya. Bang ya. Tadi saya hampir kena ini ya, jurus maut tadi. Maut ya. Jurus mabuk apa gitu ya. Bang Cipto selaku pelaku UMKM. Apa kabar Bang, sehat Bang? Siap, sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Masya Allah. Luar Di biasa sebelah ya, sana Bang ya. ada siapa? Kalau sebelah sini ada Bang Gunawan ya. Iya. Bang Gunawan udah. Yang selalu menawan gitu Iya, ya. udah sangat menawan nampaknya ya. Selaku pengamat ekonomi, kayaknya Wih. sebagai penengah kita pada hari ini nih, Iya, Bang. jangan serius-serius sekali ya Bang ya. Enggak. Nanti pusing pemirsa ya kan. Marahnya dia akan obat sakit kepala nanti ya kan. Baik, Iya. kalau kita berbicara tentang perkembangan ekonomi ini sangat banyak ya regulasi ataupun kebijakan dari pemerintah untuk menerapkan karena kita ingin ini keadilan dan juga Iya, kemakmuran bagi asas seluruh keadilan masyarakat gitu ya. Masyarakat. Nah, kalau melihat nih Bang, untuk perkembangan ekonomi selaku pengamat ekonomi nih ya Bang Gunawan ya. Dari pihak UMKM sendiri ini melihat dari prospek kebijakan pemerintah ini seperti apa di zaman sekarang? Ya, umum lah, global Bang. Iya, sebenarnya sih kalau dari sisi pemerintah ya, kalau saya perhatikan ya, ini kan sebenarnya kalau dari sisi perkembangan harganya dulu nih, harga itu kan trennya belakangan naik, ya kan ya, inflasi tinggi. Jadi kadang-kadang pelaku UMKM ini menyimpulkan bahwasanya kenaikan harga ini dikarenakan memang pemerintah yang mau demikian gitu kan, padahal kan mekanisme pasar ada di situ dan nggak semuanya seperti itu gitu loh. Kalau dari sisi kebijakan pemerintah pada dasarnya sih saya ngelihatnya apapun yang dilakukan pemerintah itu pada saat ini cenderung untuk bagaimana caranya supaya UMKM ini hidup. Pada dasarnya seperti itu gitu kan ya. Cuma kan tantangannya ini kan berat. Pertama, industri UMKM ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi global. Termasuk juga kita juga industri UMKM ini terpengaruh dengan banyak hal seperti biaya impor produksi yang naik, daya beli yang turun. Ini yang belakangan ini yang saya temukan itu seperti itu. Biaya impor produksi naik dikarenakan memang semua hampir banyak di Bahan pokok ya. bahan pangan dan bahan bakunya itu mahal. Yang kedua ini kita dihadapkan dengan situasi di mana belanja masyarakat itu mengalami tren penurunan. Nah, ini yang perlu diwaspadain. Dan di sisi yang agak sedikit lebih besar seperti yang makronya, kalau untuk Sumut maupun nasional itu ekspornya melambat terus, impornya juga turun. Nah, ini kan jadi indikasi bahwasanya ekonomi kita tuh tengah menghadapi tekanan yang cukup Masih serius sebenarnya terombang-ambing sih. ya, Bang, ya? Iya, sebenarnya sih begitu. Sebenarnya itu tekanan ekonominya cukup rumit. Kalau pelaku UMKM-nya sendiri, kita ngelihatnya itu trennya tumbuhnya makin banyak belakangan ini. Bergejolak ya. Nah, tumbuhnya ini itu Eksponensial. karena gejolak di sektor tenaga kerjanya, di industrinya, industri yang besar. Kita ngelihat banyak karyawan yang dirumahkan, banyak yang kehilangan pekerjaan, ini mencari pekerjaan baru dengan berdagang paling banyak. Iya. Berdagang tuh macam-macam loh. Kalau yang
coba perhatikanlah di gang-gang kecil di sebuah wilayah, mau di Medan atau mungkin Perkotaan Sumatera, ataupun perdesaan iya juga ya. tingkat provinsi secara keseluruhan, itu kita ngelihat ada pertumbuhan yang signifikan pada pedagang kedai-kedai bahan pangan, gitu kan ya, rumah makan, gorengan, gitu ya, banyak sekali yang tumbuh sekarang ini. Nah begitu kita survei, kita tanya, ternyata memang ini salah satu cara mereka untuk bertahan hidup, kan begitu ya, di tengah tekanan ekonomi yang begitu besarnya. Nah dari sisi perspektif saya seperti itu, untuk pelaku UMKM ini memang dia tidak bisa terlepas dari banyak hal tantangan yang terjadi selama tahun 2023 ini. Ya memang sih dimulai dari tahun 2020 ya, sejak terjadinya pandemi dan sekarang dilanjutkan dengan gejolak global di mana terjadi tren kenaikan suku bunga yang cukup signifikan yang menekan laju pertumbuhan ekonomi, ditambah lagi dengan situasi di mana ada perang yang mengakibatkan gejolak ini merembet ke level UMKM itu sendiri. Mantap. Ini kalau dijelasin nanti panjang banget. Panjang gitu kan. ya. Kita Kasihan Pak simpulkannya- Cipto Kayaknya ya. satu Gitu segmen kan. udah cukup nih. Iya. Gunawannya Bang ya. Cipto udah mau ngomong-ngomong aja nih. Bang Cipto ini Begitu. saya yang nanya dulu nih ya Iya, kan. karena Pak Cito ini juga selaku pelaku UMKM. Pelaku UMKM. Tadi dibilang sama Bang Gunawan kan, pemirsa di setiap gang ada ini. Ya, semakin banyak tuh saya lihat kan. Indonesia ini kan panas ya kan. Jadi kalau ditanya es apa yang paling banyak laku kan, semua es ada ya kan. Iya. Ada Bahkan es kalau dibilang doger, es, ini. es kelapa, contoh Iya, es es kelapa. kelapa juga. Iya, di gang ini mungkin es kelapa mudanya Mm-mm. agak-agak Gimana gitu ya gitu. kan. Di sini warnanya yang dibedain. Jadi banyak kreativitas masyarakat juga gitu. Tapi pernah saya untuk tanya kan Bang menentu Cipto, daya tarik. es apa yang paling banyak laku di Indonesia? Ternyata bukan itu. Jadi yang apa ada itu SD, SMP, SMA. S1, S2, S3. Cakep. Paling banyak SMA. Serius. Aku udah ngebayanginnya es apa kira-kira ya. Nah, ke Bang Cipto dulu nih. Kan kita ini nanti akan bahasnya tentang pembayaran non tunai bagi pelaku UMKM. Nah, apakah memang UMKM ini solusi bagi masyarakat Indonesia terutama setelah terjadi pandemi corona kan? Karena di mana-mana saya lihat kan Bang Cipto pelatihan UMKM ya kan? UMKM naik kelas. Iya, gitu-gitu UMKM ya. naik kelas gitu ya kan. Kemarin berarti ketinggal kelas berarti. Nah, Bu, naik. coba ditanggapi dulu Bang. Memangkah sebagai solusi untuk mencegah mungkin tadi ya Pengangguran. ya pengangguran ya kan, karena atau seperti apa coba? Oke, terkait UMKM, ya. Krisis tahun 98, UMKM survive, Iya. Berhasil ya? berhasil survive. Nggak terganggu ya? Corona ini memang tertati-tati tapi kebanyakan survive. Nah, untuk menyumbang perekonomian nasional, UMKM Yang salah terbesar satu. UMKM. Nah, kita apresiasi sekali terhadap langkah pemerintah yang sering melakukan gebrakan, Inovasi, Pemberdayaan juga pemberdayaan. ya, pelatihan. Nah, kita apresiasi sekali karena memang di UMKM sendiri kita terbatas aksesnya ya. Bukan hanya akses permodalan aja. Nah, juga ada akses skill, financial literacy, kemampuan untuk melihat, mau memanage keuangannya. Tetapi UMKM sendiri survive dalam beberapa peristiwa. Nah, kemudian kecil-kecil, jangan lihat kecilnya. Kalau dikumpul itu raksasa banget. Banyak ya. Iya, raksasa banget. Nah, kemudian yang ketiga, demografi penduduk kita banyak. Kita sadari satu hal ya, terjadi lonjakan juga nanti demografi kan. Bonus demografi usia produktif. Iya, Iya. itu diperkirakan di tahun 2035 ya. 2030, 2035. Kita sekarang lihat, kita Kondisi nggak sekarang. seperti negara lain lah. Kita usia produktifnya, orang-orang produktif lebih banyak usia yang berumur. Tapi kalau kita banyak anak mudanya. Nah, salah satu kita sadari bersama, ketersediaan lapangan kerja nomor satu dulu. Betul. Kita sadari, kemungkinan trennya seperti lama semakin menurun. Tapi jumlah orang yang selesai kuliah itu makin lama makin banyak. Makin banyak melonjak terus. Iya, jadi memang salah satu syukurnya di kalangan anak muda itu tren seperti keinginan untuk berwirausaha itu tinggi. Kita akui satu itu. Nah, kita apresiasi pemerintah hadir terasa di situ. Nah, walaupun tugas pemerintah ini banyak sekali, kita nggak bakal Ngomongin bahas ke pemerintah, pemerintah. ya kan? Kemarin kan kalau kita mau ngebayar tuh ada namanya kris apa QRIS ya? Kris Kris ya. kan pemirsa, Pembayaran ya. non tunai. Iya, jadi tinggal bawa HP aja nggak usah pakai bawa cash ya kan? Kita scan langsung bisa tuh terjadi proses transaksi. Nah ini kan dengar-dengar nih kemarin itu hot isunya
katanya mau dikenakan biaya. Kepada Ini ya. sang pelaku UMKM-nya gitu. Itu Bukan dibebankan berdampak kepada konsumen. bagaimana itu nampaknya kan Bang Ini kan Cipto yang ya? terdampak sendiri sebagai bapak nih Iya, ya, sang pelaku pelaku UMKM. UMKM-nya gitu. Oke, ya. Jadi itu memang per Juli ya, mulai start masuk per Juli ada dikenakan biaya. Jadi di UMKM 0,3%, Wow. di industri 0,7%. Nah, tapi di lapangan kita masih ada bias di situ entah 0,3 atau 0,7. Nah, kemudian kita harus bisa milah-milah dulu lah UMKM, usaha, mikro, kecil, menengah. Ini masing-masing ada penggolongannya. Nah, 0,3 mungkin kecil bagi sebagian orang. Tetapi kalau kita berkaca dari sisi pengusaha mikronya, itu belum tentu jumlah yang kecil. Apalagi bagi para pengusaha mikro yang profit marginnya kecil, Masih tapi kecil ya? volumenya banyak. Dia ngejar volume lebih banyak. Ya, lebih bagus banyak orang beli ya kan? Iya. Nah, salah satu kita sadari UMKM terutama mikro kecil. Dia kan yang kerjaan dia sendiri, dia superman lah, bukan super tim lagi. Iya. Dia ngerjain semuanya. Belanja dia. Dia semua Masanya yang dia lakukan. gitu. Masak dia. Tapi itu lebih kepada pendapatan sebenarnya. Pendapatan. Nah, kemudian ya di sini salah satu saya tahu lagi aturannya, ini tidak boleh dicas kepada pembeli. Itu salah satu, ada notnya. Berarti profit margin yang diperoleh oleh pelaku UMKM itu Pasti diambil berkurang. untuk melakukan pembayaran terhadap diskon ini. Nah, ke depan sih saya rasa beberapa pelaku UMKM yang merasa ini berat pasti akan mengurangi transaksi ini. Melalui QRIS Iya, ini ya. Nah, kita nggak tahu seperti apa keinginan pemerintah atau regulator terhadap mau peningkatan transaksi non tunai ini. Seperti apa ke depannya. Nah, Sepertinya nanti yang berhak menjawab Ya. sebagai pengamat Asik. ekonomi ya. Masih mantau dulu. Udah nggak sabar ya, masih mantau di mana Masih saya mantau masuk. dulu. Belum kena ya nampaknya. Jadi pasti berdampak ya Pak Cipto ya. pasti sekali. Sangat berdampak ya Pasti dengan apa namanya omset terutama karena memang kita selaku pembeli ataupun ini ya kan konsumen ya merasa mudah saja. Dulu kita kan harus aduh nih mau ke ATM kita Iya, harus ambil uang cash ya. ambil uang cash sekarang kan nggak perlu ya kan. Tinggal Di mana foto aja, scan Iya. doang. Kalau nggak ada scan di mana? Sini. Tapi pada prakteknya nanti kemungkinan besar akan dibebankan ke konsumen juga. Oh, endingnya ya Pak ya. Endingnya. kali. Nah, Itu tapi sudah mesti mengarah ada ke sana ya. studi khusus lah apakah Tapi ini sebenarnya berpengaruh. iya, karena kan ada polemik dulu nih, baru nanti ending-endingnya Dia dibebankan uji kepada ombak dulu ya. uji ombak. Uji ombak dulu. Wah, ini bonus demografi. Luar biasa nih 2035 nanti ya. 2035. Oke, ini kita break dulu, Bang Gunawan Karena sabar ya kan. Semakin ini ya, Iya. semakin panas gitu ya. Iya, kita break dulu ya pemirsa ya. Mungkin Bang Eko sudah tidak sabar ini ya. Iya. Wah, ini langsung main gitar sendiri Bang Eko ya. Langsung main gitar. Ini Multi telenan Bang Iya. Eko ya. gitar ini memang Multi-talenta seperti ya. ini ya, seperti pacar kita ya. Iya kan, dipeluk lalu dimainkan gitu ya. Mohon maaf. Oke, lanjut silakan Bang. Baik pemirsa, kembali lagi Markombur. Kita bahas Berkombur-kombur lagi ya. tentang pembayaran QRIS ini yang lagi masalah ini mungkin ya. Bukan masalahnya bagi kitanya tapi bagi pelaku UMKM. Nah, kenapa bisa jadi hot issue? Berarti kita tanya dulu kepada Bang Cipto. Kira-kira nih sebenarnya berapa banyak sih pelaku UMKM-nya dan transaksinya berapa kan gitu ya pemirsa ya. Iya, Berapa sih ya sehingga sebenarnya jadi yang heboh ya penting? kan. Pemerintah Apakah lebih besar potongan ini ketimbang untungnya? Gitu. Iya, Itu kan betul, jadi betul. polemik ya kan. Silakan Bang. Oke. Kita harus akui dulu bahwa kemunculan QRIS ini sangat membantu pelaku UMKM. Betul. Besar sekali dampaknya positif nih. Nah, sehingga dari seluruh data nasional ya saya searching, pengguna QRIS itu ada 90% itu pengguna QRIS itu ternyata pelaku UMKM. Waduh. Nah, jumlahnya itu saat ini saya dapat data 2022, 20 jutaan pengguna merchant QRIS, 90%-nya itu pelaku UMKM. Oke. Nah, Mendominasi. jumlah transaksinya 2022 itu sudah 9 triliun lebih. Oh, banyak berarti. Beli nasi Hanya goreng udah beli berapa QRIS. banyak itu ya? Perharinya gitu. Perharinya. Sementara QRIS sendiri hanya satu dari metode Pembayaran pembayaran yang tunai. lain. Oke. Iya, betul. Nah, masih ada kartu, masih Masih ada banyak, tap, masih banyak. Nah, kemudian jumlah transaksinya itu ada 9.600.000-an.
transaksi 9 jutaan dalam waktu 2023 kemungkinan mau digas supaya naik berapa persen target BI, minta berapa puluh persen itu mau naik. Nah, Sumatera Utara itu hampir 70%. UMKM menggunanya. UMKM Iya. pengguna QRIS. Betul lah UMKM. Masa beli mobil harga 200 juta pakai QRIS? Ada aja ya kan. Memang UMKM kan targetnya. Iya, kan? pasti. Terus nah, kemudian transaksi di triwulan lah, di 2022 per Mei itu ada 103 miliar. banyak. Jumlah transaksinya 1,2 juta transaksi yang terjadi. Mei 2022. Itu 1 Mei aja. Mei-nya aja 1 ya, Mei. bulan Mei Mei aja. 2022. Mei doang aja. Nah, jumlah UMKM yang tercatat ini di Diginomi Sumut Prop Go ID 836.000 UMKM. Wow. Jumlahnya kurang lebih di mikro itu ada 558,3, kurang lebih 66 sampai 67%. Itu yang terdata ya Bang Gunawan ya? Yang terdata betul ya? Banyak juga kan. Iya. Jadi sebenarnya bisa dibilang ini membantu sekali. Nah, tapi khusus untuk beberapa UMKM yang margin rate-nya kecil, yang pendapatannya kecil. Nah, kita harus lihat ini bagaimana. Tapi harapan saya ya kita harus lihatlah. Ini nanti akan berpengaruh ke Makbah seperti apa ke pendapatannya. Iya. Jangan-jangan dia cas ke konsumen, ya nambah inflasi lagi. Nambah Iya. inflasi. Ujung-ujungnya itu ya. Nah kita ke Bang Gunawan, Iya. pengamat ekonomi. Ini Sepertinya ya kan? sudah mantap nih Iya. ya. Momennya udah pas. Harusnya bagaimana arah kebijakan? Iya. Mungkin sudah ada penelitian atau apa kan? Soalnya Bang Gun ini penuh dengan kejutan pemirsa. Ya, kan? Silakan Bang Gun. Iya. Kalau kita bicara alat pembayaran, pasti kita menggunakan sebuah alat yang juga butuh biaya operasional di situ. Itu udah pasti, ya kan ya. Jadi kalau kita misalkan tanya berapa sih sebenarnya rasio satu kali transaksi terhadap kebutuhan operasionalnya itu tadi. Nah ini kan macam-macam. Kalau kita kan bicara sekarang ini kan ada dompet digital, macam-macam nih dompet digital nih kan. Nah mereka sendiri juga mengenakan biaya terkait dengan penggunaan produk tersebut. Betul. Sehingga memang ada baiknya sebaiknya kita lakukan kajian dulu nih. Apakah memang kebijakan 0,3% ini membebani atau tidak? Sejauh ini kalau saya melihat dari Rp10.000 satu kali transaksi, ini kan biayanya kan Rp30. Jadi kalau misalkan saya beli nasi bungkus nih 10.000, ini kan beban dari krisnya kan 30 gitu kan. Sekiranya nggak membebani kan? Ini kecil ini sangat kecil sekali gitu, nggak berasa gitu loh, nggak berasa. Jadi kalau kita melihatnya data yang kita breakdown gitu kan ya, transaksinya ada miliaran, ratusan miliar untuk Sumatera Utara. Terus ada ratusan ribu jumlah pelaku UMKM-nya gitu kan ya. Nah kita lihat nih, kalau seandainya kris ini tidak pakai kris nih gitu kan ya. Sekarang penggunaan uang tunai tadi itu lebih efisien di masyarakat atau tidak? Saya justru kalau kita melakukan penelitian ADP-nya menyeluruh nih. Jangan kita bicara tadi hanya Parsial data-data aja secara parsial, tapi kita lihat gini. Kamu belanja pakai uang, ada orang belanja nasi bungkus nih, kumpulin uang nih, tek gitu kan ya, dikumpulin. Terus naik sepeda motor nih, kreng. Jalan dari satu tempat ke banknya. Berapa tuh uang yang dihabiskan, gitu kan ya. ATM yang digunakan oleh perbankan tuh ada energinya, ada biayanya. Semakin kita menggunakan sistem online semuanya secara tanpa menggunakan uang tunai, ini perbankannya juga akan lebih efisien, kan begitu kan ya. Jadi memang melihatnya ini harus skupnya harus lebih Besar luas, ya. global gitu loh. Jangan kita ngelihatnya sedikit-sedikit, walaupun memang penting bahwasanya setiap pelaku UMKM itu menilai ya kita juga terbebani dong Pak dengan 0,3%. Setuju banget Pak, setuju banget gitu kan ya. Nah tapi kita harus lihat ini benefit yang kita dapatkan dengan penggunaan sistem transaksi secara online ini itu seperti apa secara nasional gitu loh. Jangan-jangan begini, karena sistem perbankannya udah efisien, semuanya menggunakan transaksi secara online, ternyata bunga atau pinjaman yang biasa disalurkan ke UMKM lebih kecil. Bunganya lebih rendah lagi kan, bisa ditekan ini. Dikarenakan apa? Lebih efisien kok perbankannya. Kita nggak butuh banyak teller, kita nggak perlu banyak ATM gitu kan, semuanya udah terdata di situ. Kan gitu kan, ini kan lebih efisien gitu loh. Nah kalau ini sudah lebih efisien, bunga perbankannya bisa diturunkan. Peredaran uang itu kan ada M0, M1, M2 gitu kan ya. Berarti kan M0 ini kan semuanya di perbankan ini. Nggak lagi di pegang tunai lagi nih. Betul. Nah, kan gitu kan. Nah, ini kan akan menambah efisiensi perbankan dalam melakukan operasional pelayanannya. Nah, ini juga bisa menekan biaya, cost gitu loh kan. Cost ini juga nanti akan bisa terkompensasi dengan penurunan bunga
pinjaman oleh pelaku UMKM. Faktor yang terkait ya Pak ya. Nah, Oh, jadi memang ini saya tadi mikirnya ini saya nyampaikannya gimana gitu kan ya. Karena kan terlalu luas kita kan Iya, ya. Abang iya, gitu kan, sebenarnya kalau terlalu kami dengarnya gimana? Iya. Kayak udah ikut ini Iya, kuliah. apa 3 SKS. Iya. Iya. Lanjut, Jadi seharusnya ya memang sudah semestinya nanti regulator dalam hal ini Bank Indonesia menerima aspirasi dari Para Pak Cipto, pelaku-pelaku ya Pak UMKM. Cipto dan kawan-kawan gitu kan dari pelaku UMKM gitu kan. Cuman kajiannya memang harus menyeluruh gitu loh. Jangan sampai nanti dari diskusi ini justru nanti yang ada malah mereka meninggalkan krisnya. Ini salah gitu. Nah, mundur ini ini. dia, jadi mundur Jadi jadinya. mundur ini kan. Ini jadi mundur kita Padahal gitu kita kan. pengen maju nih. Iya, Pak, kita ya. kan mau maju gitu kan. Maju, Ke ya. depan ini kan semuanya cashless. Kalau seandainya semua orang pakai uang tunai, ini kalau bicara BI aja, Peredaran ya uang. pertama peredarannya, yang kedua cetak uang itu berapa? Cetak Berapa, uang, Nah, ya, ya kan? betul. Sekarang bandingkan nih biaya cetak uang sama biaya yang digunakan untuk yang harus dibayarkan dari 0,3% Iya. itu. Saya yakin kalau bisa angka tadi masih lebih besar yang di sini loh. Kan gitu. Nah, ini perlu dipertimbangkan, ini perlu diperjelas lagi. Jadi memang kalau kita melihat secara parsial pasti ada untung ada ruginya gitu kan ya. Ada untung ada ruginya nih. Tapi kalau kita lihatnya secara menyeluruh ini kan ya. Ini saya yakin pengenaan 0,3% ini pertama sistem itu butuh yang namanya belanja untuk cyber security-nya. Ya. Sistem keamanan itu Keamanan, penting, ya kan ya. Kita tahu nih udah belakangan ini kita nggak usah ngomong banknya lah. Ya. Itu rekening tuh Pembobolan, udah dibobol pembobol, gitu iya, kan betul, ya, betul. udah dipegang hacker lah, yang Betul, macem-macem gitu kan ya. Walaupun sekilas kris ini cuma kayak perantara doang, transfer sana, Iya. sana bayar, sana Kelihatannya saya kirim sepele doang gitu ya kan kan. ya. Sepele, tapi Iya. dampaknya kalau Iya, udah nanti bobol. kalau seandainya ini rusak kita gimana lagi Iya, gitu kan. iya. Kita mau percaya sama siapa? Kris ini adalah gerbang pembayaran dari banyak dompet digital. Ya. Ya kan, kalau bicara kita bilang Dana, GoPay, Ya, dan apapun lain-lain itu lah. lah ya, Kawan-kawannya gitu kan, ya, gitu dan lah ya. kawan-kawannya lah gitu kan. Itu kan maksudnya kan lewat kris juga. Nih. Dari kris ini semuanya masuk kemanapun gitu kan ya. Nanti akan transfer ke rekening manapun. Ini sebenarnya sudah mengedukasi masyarakat untuk menjadi masyarakat yang cashless society. Betul. Masyarakat yang tanpa pegang uang cash lagi, ini udah benar gitu loh. Ini udah benar. Kalau saya sarankan sih kepada masyarakat kita boleh menyarankan bagaimana caranya untuk membuat regulasi yang lebih bagus, yang sama-sama bisa diterima gitu ya. Tapi jangan abaikan yang namanya aspek keamanan itu tadi, cyber security itu Cyber penting security. di dunia seperti yang sekarang ini gitu loh. Dan itu mahal ya biayanya. saya dari banyak kejadian gitu kan ya, dari belanja salah satu bank yang udah kebobolan itu angkanya juga dia mendekati triliunan kan. Wow. Nah, itu kan juga gede gitu. Itu baru satu bank gitu loh. Belum lagi bank-bank yang Guru lain. bank gitu yang ya. lain gitu kan. Nah, kris ini menjabatani Semuanya semuanya. gitu ya. Gitu. Itulah istilahnya ya. Gitu. Iya, betul. Nah, Gambarannya ya. ini yang perlu masyarakat pahami gitu ya, perlu masyarakat sadarin. Walaupun memang saya secara pribadi ini udah menurunkan tim. Tim itu begini loh, mensurveinya. Jadi kita membeli nih nasi bungkus setiap hari dengan laku yang sama. Misalkan saya beli ayam. Ayam itu juga kita harus saya bilang ke teman-teman ini spesifik ya. Beli ayam itu kalau bilang paha atas saja. Jangan berubah. Kenapa? Kita lihat polanya. Oh, ini ya bergantungan atau enggak gitu Iya, termasuk ini di situ berkaitan ya? enggak dengan kenaikan 0,3% Iya, iya. itu. Harga daging ayam kemarin kan 40.000, ya kan ya. Harga nasi bungkusnya 10.000. Sekarang daging ayam di Kota Medan 30 ke 32. Iya. Harga nasi bungkusnya 10.000. Tetap. Begitu dalam perjalanan turun ini kris muncul. Naikin harga gitu kan ya. Naikin biaya 0,3%. Saya tinggal lihat nih. Pada saat dulu di harga 30, ini berat bobot satu potong ayamnya itu agak lebih gede. Jadi kan kalau misalkan masih seperti itu gitu kan ya. Nah, kita kan bisa menduga bahwasanya oh ya mungkin ini ada pembebanan dari situ. Walaupun nanti endingnya kita survei lagi, Bu. Ibu kayaknya nggak berubah nih semuanya, agak cenderung harga sembako agak lebih murah, tapi kenapa Ibu porsinya nggak turun nih? Kenapa nih? Nah, Baik, Itu nanti tanda kita tanya jawab besar sana, ya. gitu Tanda kan. tanya besar ya. Ya, Karena ini salah satu bentuk penelitian mau kita. break dulu ini kita. Supaya itu bisa jadi masukan. Oke, ke iya, pemerintahan. semakin seru mau Makin seru. Sebentar Mas pembahasan Cipto ya. diskusinya Mas Cipto mau ya. nanggapi. Dia udah Iya. kode-kode tadi ya kan. Udah pokoknya tatapannya tatapan tajam udah Iya, saudara. makin seru nih nampaknya. Makin Ayam seru goreng ya, tadi ya kalau makin dia asik, ya. kalau dia harga ayamnya mahal, potongnya 32 pemirsa ya. Tambah kecil gitu ya. Nah, baik kita dengarkan lagu lagi nih sama Iya, Bang sambil Eko nih ya. ngopi-ngopi santai Iya, lagi ya. Bang Kita Eko udah siap mendengarkan ya? Bang Eko and Friends. Dari Silakan, Bang. Dari sini sepertinya ini ya, Ona Sutra nampaknya. Silakan Bang, Cintaku.
Baik pemirsa, kembali lagi Markombur. Kali ini kita akan bahas lagi bagaimana sebenarnya dampaknya ya kepada UMKM. Mungkin sana ada yang mau ditanyakan, dari tadi sudah Benar mulai sekali sedikit nih. Iya. Karena gemetaran. tentunya jawaban dari Pak Gunawan ini udah hampir komplit ya. Iya. Mungkin juga bagi Pak Sucipto ini udah sebenarnya ada juga nih yang ingin disampaikan ya atas betul-betul. penjelasannya tadi. Baik, ini ke Pak Sucipto, ini lebih detail lagi kita membahas tema kita yaitu dampak pembayaran tunai bagi pelaku UMKM. Ini sebenarnya dampaknya ada nggak sih, dampak positif dan negatifnya? Iya, mungkin, gitu. Mbak. Boleh diberikan dulu pandangannya. Nah, sebelumnya kan Cipto sudah kasih tahu bahwa QRIS ini berdampak positif. Jadi orang mudah berbelanja gitu. Nah, tapi negatifnya walaupun BI kemungkinan Mengeluarkan regulasi. melarang ke merchantnya, tapi besar kemungkinan akan dicas ke konsumennya juga. Konsumen ya. Iya, itu di praktek lapangan dah, praktek lapangan. Nah, tapi begini, saya kasih bayangan. Misalnya tadi Pak Gunawan bilang harga ayam naik, tapi porsinya tetap sama. Tetap sama. Kita UMKM ya, apalagi pedagang atau apalagi terutama di sektor kuliner lah. Ini cerita kuliner. Harga naik, kita nggak bisa serta merta langsung responsif naikkan harga. Kepada konsumen ya. Iya, jadi tetap akan margin itu akan terapa. Nah, kemudian ini masuk porsi lagi, porsi untuk menggerus margin. Nah, kemudian itu pertama. Kedua, UMKM sendiri sebenarnya challenge-nya banyak, terutama di Kota Medan. Challenge-nya banyak. Nah, salah satu mungkin yang menghadapi untuk biasalah kita tahu yang orang-orang nanti yang melakukan pungli itu banyak terasa di Kota Medan. Kalau kita tanya banyak pungutan-pungutan yang dari apa, ya kita ada beberapa tetap dibayar mereka juga. Nah, kalau mamanya langsung temuin bayar apa aja yang apa, ya pasti mereka bisa kasih tahu. Nah, itu satu poin pertama. Poin kedua adalah kalau pamannya terjadi inflasi, kenaikan harga UMKM itu tidak bisa serta merta untuk menaikkan harganya. Nggak bisa Nah, ya. nggak bisa serta merta langsung saat itu harga ayam, wah ini dari 30, 35, kita mau naikin sekian. Tidak bisa saat itu juga serta merta. Ditinggalin sama konsumennya. Iya, langsungnya kan. iya. Atau mengurangi porsinya, Nah ini juga nih. apalagi mengurangi kualitas bahannya. Tidak. Nah, ketiga, kemungkinan lagi kita minta lah satu hal dikaji lagi kembali. Coba Terkait kebijakan ini. ya, terkait kebijakan ini. Coba digolongkan dulu UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Atau UKM ya. Iya, yang mana ini? Atau misal ada sesuatu yang bisa diberi sehingga kita merasa, oh ini worth it aja deh kita kasih. Nah, tapi bagi UMKM-nya apa yang bisa kita Dapatkan ya. Ya, kita apa yang bisa apa? Misalnya dalam hal tapi kita berserah lah kepada yang pemilik regulasi. Nah, beberapa BI kita sudah sadari ada melakukan untuk pembinaan ke UMKM ini. Nah, tapi yang itu semua tergantung karena tadi kan ada cerita tentang biaya, cyber security, Iya, segala macam. maintenance system. Nah, kita kembalikan lagi. Cuma satu hal, coba dipilah dulu, dikaji ulang kembali. Nah, ini cocoknya kemana gitu. Karena juga jenis UKM dan UMKM ini juga berbeda ya kan dari Ya. segi ininya. Ya, itu ada perbedaan. Kemudian margin UMKM kan nggak bisa dipukul rata semuanya sama. Sama, ya. Ya, semuanya sama. Nah, ada margin-margin rendah. Berarti Baru itu per transaksi terasa. iya. Terasa ya. Berarti kan Terasa Pak sekali. Cipto, saya akan tanya ke Bang Gunawan, akan terjadi inflasi nanti berarti ya kan? Kalau saat ini dibebankan nih Ke kepada konsumen, ya. konsumen. Konsumen, Gimana ya. Bang Gunawan? Kalau yang di Medan ya, yang di Medan atau Sumatera Utara nih, kalau kita bicara data BPS itu sering mensurvei loh, harga lontong sayur itu dimasukkan sebagai kontributor sebagai pembentuk inflasi. Nah, lontong sayur ini kalau Tiap misalkan Karena kan Pagi sudah makan setiap lontong pagi ya. ya. 0,3% kalau dicas nih, dicaskan dalam bentuk harga yang mungkin ya kita nggak bisa lah. Pedagang ini kan ya kalau misalkan 0,3% yang sudah ditetapkan oleh regulator oleh Bank Indonesia, terus tadi beliau menyatakan bahwasanya ini akan bisa aja nih dikompensasi, dijadikan beban untuk ke konsumennya. Ya bisa aja. Siapa yang bisa tahu bahwasanya itu karena kenaikan kris? Kita nggak pernah tahu itu kan. Kita nggak pernah tahu itu. Yang lebih tahu itu kan pedagangnya gitu kan ya. Pedagangnya yang lebih ngerti. Oke lah kalau misalkan rata-rata lontong sayur awalnya itu satu porsi 8.000 nih pakai telur. Terus naik jadi 9.000 nih pakai telur gitu kan ya. Nah, 1.000 ini kan ya bisa macam-macam alibnya kan. Oh, semua mahal. Oke. Bilang gitu kan ya, semua mahal nih. Ya oke, kita kalau misalkan semua mahal, terus konsumennya langsung enggi aja udah bener lah berarti karena memang semuanya mahal, Naik ini wajar harga. dinaikin gitu kan ya. Terus kan mungkin dalam konteks tertentu si pedagang ini pelaku UMKM-nya nggak akan bilang
ini gara-gara kris loh. Gitu kan. Nggak Iya mungkin juga itu Iya kan? alasannya. Nanti pembelinya konsumennya kan berhitung kan, Iya. 0,3% dari berapa, Harusnya, hasilnya berapa. iya, gitu kan. naiknya 1.000 Jauh gitu naiknya, ya bilang kan. gitu kan ya. Pasti mereka sudah pikirkan ini gitu. Tapi saya berharap memang tidak dibebankan. Kenapa? Yang saya khawatirkan inflasinya itu tadi. Inflasi gitu loh. Berdampak ya Bang? Pasti dong. Kalau seandainya pembulatan, jadi kan nggak mungkin kan, Bu, ini misalkan lontong sayur atau nasi bungkus harganya 10.000. Saya naikin ya Bu ya, bulan depan jadi 10.030 rupiah. Iya. Karena Lucu untuk kan? yang krisnya tadi Kedengarannya, ya, "Wah, ini potongannya. kenapa naik ini? Iya. Apa yang naik 30 rupiah gitu kan ya. Tapi kalau dia bilang dari 10.000 naik 11.000, make sense kan? Masih Justru make kan, sense, justru kan, iya, oh ini masuk akal naiknya Iya. gitu kan ya. Logik, Ini logik. naiknya masuk akal, logis banget gitu kan. Tapi kan apa ini yang melandasi itu Iya. semua? Makanya Begitu naik kan ya. gitu ya. Ada Apa ini ceritanya yang ya melandasi kan? itu semua gitu loh. Tapi satu hal, saya berharap jangan melupakan, jangan tinggalkan untuk tetap gunakan kris gitu kan ya, jangan tinggalkan. Karena memang kita ini ke depan harapannya adalah uang itu sudah tidak lagi dalam bentuk tunai yang paling mendominasi gitu loh. Fisik Yang fisik itu tadi Ya, gitu fisik. kan ya. Kita masih banyak loh. Kalau yang kita lihat dari regulator ini ya, dari BI ini atau mungkin dari pemerintah ke depan tuh masih ada program-program besar yang mereka lakukan, salah satunya redenominasi gitu kan ya. Dengan transaksi online ini mempermudah semuanya sebenarnya. 1.000 jadi 1. Iya, 1.000 jadi hilangkan satu. 3 nol. Rencananya kan Ya. begitu kan. Kita juga nggak tahu kan. Rencananya kan 3 nol di belakang itu kan akan dihilangkan gitu kan ya. Ini kan sebenarnya kalau semuanya udah transaksi non tunai ini gampang. pada Gampang, dasarnya. betul. Gitu kan ya. Dibandingkan kalau kita pakai uang itu lagi, Uang uang kertas lagi. fisik. Cetak gitu kan uang ya. lagi pasti kan kalau untuk yang ini. Operasional dalam menggunakan uang fisik ini juga punya banyak biaya yang dikeluarkan gitu loh kalau dari sisi makronya. Tetapi dari sisi UMKM-nya ini bani pasti. Sekecil apapun ini bani. Pelaku bisnis itu prinsipnya gitu kan ya. Modal kecil untung gede, sebisanya kalau bisa. Gitu kan ya. Kalau bisa kan Modal seperti itu. sekecil-kecilnya untung Untung gede, sebanyak-banyaknya. Beliau kan tadi bilang bahwasanya kalau misalkan keuntungan tidak bisa dikejar dalam rentang yang besar, saya akan kejar volumenya. Iya. Volume ini yang dikejar, penggunaan kris 0,3% ini akan sangat terasa. Betul. Ya kan? Ini sangat terasa. Udahlah untung-untung cepet dalam satu bungkus nasi nggak apa-apa. Gitu 100 rupiah gitu kan ya. Tapi yang paling penting satu hari bisa jualan 1.000 bungkus. Gitu Targetnya dibandingkan. ditambahin ya. Benar. Daripada kita jual untung 1.000 tapi yang beli cuma 30 orang, kan begitu kan ya. Nah, ini kan tergantung strategi bisnis masing-masing. Tetapi mereka yang mengejar volume ini mah akan dibanding dengan 0,3% itu. Gitu kan ya. Akan dibanding dengan 0,3% itu. Dan kalau seandainya ini disiasati dengan menaikkan harga di tingkat pelaku UMKM 0,3%, berarti yang mengejar volume tadi itu ada kemungkinan untuk naikin harga jualnya. Iya, udah Nah, pasti. itulah Udah dia. Mungkin mau pasti. ditambahkan, silakan Pak Cipto. Iya. Itu bukan hanya 0,3, ada yang 0,7. Ada 0,7 Oh, juga. ada ya? 0,7 boleh, juga ya? boleh ditambahkan Pak. Iya. Iya, jadi untuk UMKM 0,3 ada 0,7, tapi belum bisa aja UMKM itu kan ada industri, 0,7 untuk industri. Ah iya betul. Oh, sektornya ya. Iya. Tapi yang terjadi sekarang di lapangan 0,7, kita 0,3. nggak bisa lihat 0,7-nya aja, tapi kita harus lihat kumulatifnya. Oke. Nah, karena ini kan misalnya 500, kalau umpamanya 500 kali 10, 5.000 bukan 0,7 kali 5.000. Iya, betul juga sih. Tapi kalau memang kalau begitu konteksnya sih seperti yang Disampaikan Pak apa Cipto sampaikan tadi ya, Bang Cipto sampaikan tadi itu ya memang baiknya klasifikasi ini jelas Klasifikasi gitu loh. dulu. Mikronya tuh di berapa sih? Iya. Sejauh ini kan kalau mikro itu kan ya kalau seandainya kredit di perbankan di bawah 50, 50 itu maksudnya ya. mikro begitu-begitu kan ya. Tapi kan kita bicara size bisnisnya dulu nih. Iya. Kita survei size bisnisnya seperti apa gitu kan, dagangnya sektornya seperti apa apa gitu. Tapi gitu ya. dengan kris itu semuanya kan kelihatan seharusnya kan. Iya. Karena kan input datanya ya semuanya jelas ya. Iya, seharusnya kan kris itu kan secara otomatis dia bisa mendetek. Oh ini kamu mikro, kamu kecil, kamu menengah nih, kamu besar nih. Nah, begitu kan ya. Jadi kan semuanya kan kedetek di situ. Terklasifikasi. Dari Baik. sisi Baik. volume transaksinya itu tadi kan, turnovernya kan kelihatan. Coba kalau tunai agak susah. Agak susah. Ah, ya kan, Iya, kita kelihatan. datangi manual gitu kan ya. Ya kalau Bertanya dicatat, lagi, kalau enggak Iya. ya gitu kan ya. Baik pemirsa, mungkin kita sudah berada di penghujung nih ya. Aduh, nggak terasa ya. Waduh, masih banyak lagi ilmu Bang Cipto dan Bang Gunawan Iya, harusnya ya kan. Masih banyak Nanti yang kita sambung ya, dipertanyakan kita minta seharusnya. supaya diundang kembali. Nah, mungkin kita berikan kesempatan lah dari Bang Cipto dulu. Mungkin ada closing statement, Terkait ada dari dampak pembayaran non tunai bagi Iya. pelaku UMKM, karena pihak terdampaknya sendiri kan selaku Pak Cipto sebagai pelaku UMKM-nya gitu ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai kepada pemirsa.
Tadi di awal Cipto sudah kasih tahu, kita ada mengalami banyak masalah. Oke, masalah-masalahnya itu ya masa-masa klasik, tapi sebenarnya signifikan bagi kita karena kita kecil. Oke, tapi jangan lihat kecil, kalau dikumpulin raksasa kita. Wow. Nah, seperti tadi, 10 triliun 90% UMKM. Oke, transaksinya. Nah, itu waktu itu transaksi masih masa-masa mau penghujung corona lah. Nah, di QRIS sangat membantu. Kita akui. Kemudian masuk dana, masuk ke rekening. Kemungkinan ya agak bisa menyimpan. Jadi sekaligus juga belajar Safe, untuk ya? ayo menabung, Ya, ayo menabung. bagi UMKM. Nah, Setuju. terkait rate mungkin perlu dikaji ulang. 0,3, 0,7 klasifikasi UMKM seperti apa, jadi seperti apa. Harapan kita dikaji ulang. Nah, dikaji ulang coba lihat gimana, seperti apa klasifikasinya. Nah, yang paling terakhir, tadi kita ada cerita, kami memang pelaku UMKM ini kecil-kecil, tapi kalau dikumpulin besar. Nah, tetapi satu hal, kita juga ingin menjadi bagian lah dari perekonomian nasional ini, Benar. memperkuatnya. Mudah-mudahan kita bisa di dasar yang kuat untuk perekonomian negara kita di Indonesia. Wah, Demikian. luar Keren, biasa. luar biasa Sebenarnya mau disampaikan Bang Cipto tadi, mudah-mudahan gratis saja. Tidak tapi nggak dibebankan. tapi nggak bisa keluar, udah Atau nungguin tadi ya kan. Atau untuk jangka waktu tertentu Iya. bisa. Oke, baik. Kalau baik. ke Silakan, Pak Bang Gunawan Gunawan. ini lebih spesial lagi pertanyaan Ya. dari saya sekaligus menutup ya Pak Ya, ya. silakan. Dan meyakinkan juga pemirsa yang ada di rumah bahwasannya pembayaran non tunai ini adalah salah satu efektif untuk menggantikan dari sistem tunai ya. Sebenarnya yang kita harapkan ke depannya. Boleh Pak disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah? Iya. Kalau kita bicara tekanan ekonomi, semua ngerasakan, gitu kan ya. Pelaku UMKM merasakan banget kehadiran 0,3% ke usaha mikro membebani. Yes, ya kan ya, gitu kan. Dari sekian banyak tantangan, inflasi tinggi, penjualan Tiba-tiba datang berkurang, lagi nih, daya gitu beli ya. turun, ada lagi biaya tambahan, kan begitu. Nah, tapi satu hal yang saya harapkan, jangan tinggalkan krisnya. Nah, itu dia. Pakai krisnya terus, gitu loh. Kenapa? Karena memang kita nanti ke depan sistem pembayaran itu seperti itu. Kalau pakai kris, ini kan ada terdata di rekening. Saya sangat setuju dengan Bang Cipto tadi, ya kan ya. Kita semuanya sudah bankable. Bankable ini salah satu syarat untuk bisa minjem uang ke bank, bisa untuk menjaga pinjaman. Bayangkan ada salah satu orang calon pelaku UMKM karena dia kebutuhan modal, dia nggak bankable, dia nggak dilihat sama banknya. Betul. Dilihat mana mutasi rekeningnya, mana biar supaya dia analisis laporan keuangannya, dia nggak punya itu. Nah, dengan kris ini ternyata semua kan bisa membantu. Saya punya rekening Pak, dan pembayaran pakai kris, udah tolong dong dievaluasi sendiri. Misalkan seperti itu kan sangat membantu sekali kan jadinya. Nah, kalau seandainya kita nanti meninggalkan ini sistem pembayaran transaksi secara online, ini berarti kita mundur ke belakang. Baik. Ini yang perlu kita khawatirkan tuh di situ, gitu loh. Kita tuh jauh dari kata maju ini Oke. sebenarnya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana pemerintah nih ya, ini saya harapkan pemerintah begini. 0,3% dan 0,7 kalau mau dikaji, nah itulah suara UMKM, perlu dengarkan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengurangi beban ini, pelaku UMKM, kita harus bisa mengendalikan inflasinya dulu. Baik, Harga baik. barang jangan naik terus deh. Oke. Gimana caranya kita pikirkan lah Oke, gitu kan ya. luar biasa. Ya kan ini kita bisa pahamin. Yang kedua, yang ketiga, coba deh. Ada nggak pembiayaan bagi pelaku UMKM yang sudah macet duluan? Baik. 2020-2021 banyak pelaku UMKM yang black Oke. debt gara-gara nggak bisa bayar utang, bisnisnya jelek. Oke. Nah Oke. terus kalau seandainya dia nih mau diberi pinjaman lagi, ini perlakunya seperti apa? Nah ini Oke, dulu baik. yang perlu kita Baik, Oke, pikirkan. Bang. luar Wah, biasa luar sekali biasa. ya, tepuk tangan dulu. Ini narasumbernya keren-keren ya, karena satu yang dibebankan dari pengamat ekonominya, Oke. dan yang satu pelaku UMKM-nya nih Oke pakai baik, topik. mungkin ini saja pemirsa yang bisa kami sampaikan. Saya Putra Andika Siagian undur diri bersama rekan saya. Nur Hasana pamit undur diri, sampai bertemu di acara Markompur selanjutnya. Oke, Dadah. silakan. Dadah.